Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rita Mikoda dengan NIM 2018-39060. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Sarana dan Prasarana dalam Bimbingan dan Konseling. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya suatu kegiatan. Kemudian pengertian sarana dan prasarana dalam bimbingan konseling. Sarana dalam bimbingan konseling yaitu perlengkapan secara langsung untuk mencapai tujuan bimbingan konseling. Dan prasarana yaitu perlengkapan dasar untuk menjalankan fungsi layanan bimbingan konseling. Sarana dan prasarana dalam bimbingan dan konseling. Sarana dalam bimbingan dan konseling di sini ada 4. Pertama, alat pengumpulan data. Kedua, alat penyimpanan data. Ketiga, perlengkapan teknis. Keempat, perlengkapan tata usaha. Alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data merupakan jenis data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakkeberhasilan di mana tindakan perbaikan pembelajaran yang akan dicobakan dan dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi keduanya. Jenis-jenis alat pengumpulan data di sini berupa observasi, kedua catatan anekdot, ketiga daftar checklist, keempat wawancara, kelima angket, keenam biografi dan autobiografi. Kemudian B atau 2, alat penyimpanan data. Alat penyimpan data tentang siswa dan lingkungan yang telah dikumpulkan harus dihimpun, diklasifikasikan, dan disimpan dengan cara yang sistematis. Setelah data terkumpul, perlu diatur dan disimpan dengan baik agar memudahkan memperolehnya kembali kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Alat penyimpan data misalnya kartu pribadi siswa yang memuat keterangan-keterangan mengenai berbagai segi kepribadian dan perkembangannya. Kedua, map himpunan catatan pribadi siswa. Untuk setiap siswa, hendaknya ada map untuk menyimpan segala rupa catatan tentang dirinya yang dikumpulkan atau berasal dari berbagai teknis tes dan non-tes, berbagai sumber seperti konselor, wali kelas, guru, kepala sekolah, serta dari berbagai waktu pengumpulan secara terus-menerus. Kemudian C. Perlengkapan teknis. Perlengkapan teknis dalam bimbingan konseling itu meliputi blanko surat untuk pemanggilan siswa. Kedua, daftar isian untuk konseling yakni daftar yang harus diisi ketika siswa meminta konsultasi atau konseling. Ketiga, kotak masalah yakni kotak masalah untuk siswa memasukkan surat-surat masalah atau pertanyaan. Keempat, papan pembimbing yaitu papan yang berisi pengumuman, bagan, guntingan koran, berisi berita atau iklan pekerjaan dan sebagainya. Kelima, alat perekam suara dan sebagainya. Kemudian D. Perlengkapan tata usaha.
Perlengkapan tata usaha dalam bimbingan konseling meliputi alat-alat tulis-menulis, buku tamu, mesin ketik, telepon, jam, dan sebagainya. Prasarana dalam bimbingan dan konseling terdiri dari dua, yaitu ruang bimbingan. Di sini ruang bimbingan itu diantaranya terdiri dari ruang tamu. Ruang bimbingan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruang tamu. Kedua, ruang konsultasi. Ketiga, ruang bimbingan. 4, ruang sumber bimbingan dan konseling. Kelima, ruang resepsionis. 6, papan media bimbingan dan publikasi. Ruang tamu itu berfungsi sebagai para tamu atau seseorang untuk menunggu. Maka ruang tunggu haruslah disusun atau diatur sedemikian rupa sehingga para pengunjung atau tamu merasa telah betah untuk menunggu atau berada di ruang yang bersangkutan. Kedua, ruang konsultasi, yaitu fungsinya sebagai tempat mengadakan wawancara konseling atau pertemuan perorangan. Ketiga, ruang bimbingan. Ruang bimbingan kelompok sebagai tempat untuk mengadakan kegiatan konseling dan bimbingan kelompok. Keempat, ruang sumber bimbingan dan konseling. Di sini berfungsi sebagai sumber untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi siswa, guru, dan masyarakat tentang bimbingan dan konseling, atau sebagai tempat untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan lanjutan karir bagi para siswa. Kelima, ruang resepsionis. Resepsionis berfungsi sebagai tempat sebagai ruang petugas resepsionis administrasi bimbingan dan konseling dengan perabotan yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dari misi yang diembannya. Ruang resepsionis di sini terdiri dari meja dan kursi, beberapa filing kabinet, kemudian papan buletin, papan jadwal kegiatan layanan bimbingan dan konseling, dan rak-rak khusus. Kemudian anggaran biaya dalam sarana dan prasarana bimbingan konseling. Untuk kelancaran program bimbingan dan konseling di sekolah perlu disediakan anggaran biaya yang memadai. Untuk biaya-biaya dalam pos sebagai berikut, misalnya pembiayaan personel, mengadakan dan pengembangan alat-alat teknis, biaya operasional, biaya penelitian atau RIS. Terakhir, dalam sistem persekolahan yang ada saat ini, anggaran belanja dan pendapatan program bimbingan dan konseling diatur oleh kepala sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.